Ibu Nani Suhartini SPD, yang kami hormati Bapak Sini Binoto SPD MPD selaku Mentor, yang kami hormati narasumber materi seminar, dan hadirin semua yang kami hormati. Perkenankan, saya Chandra akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri dan Kusuman Kota Surakarta. 5. Pemaparan materi seminar. 6. Sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, acara berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan dirigent Ibu Fitri Kusuma. Hadirin kami persilahkan berdiri. Semoga acara kita ini dapat berjalan lancar. Maka marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Cukup. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Darul Kusuma Kota Surakarta. Kepada yang berhormat Ibu Nani Suhartini SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Darul Kusuma yang kami hormati, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa berada di ruangan ini semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Pada kesempatan ini
kita akan mengikuti presentasi praktek baik bagi teman kita ASN P3K yang ada di SD Negeri Tanjung. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa ASN P3K ini mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan MOOC dari serangkaian kegiatan presentasi praktek baik yang diselenggarakan pada siang hari ini itu merupakan rangkaian dari kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan nanti bisa menginspirasi kita semua dalam meningkatkan kompetensi kita dalam kinerja kita memberikan pelayanan kepada anak didik dan masyarakat di lingkungan SD Negeri Tanjung. Untuk itu nanti waktu sepenuhnya manfaatkan yang sebaik-baiknya. Apabila ada hal-hal yang perlu dijelaskan, nanti teman-teman bisa langsung kaprong belajar dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Demikian sambutan dari kami. Tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada saat ini acara inti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK SD Negeri Tanjung pemerintah Kota Surakarta. Untuk materi seminar hari ini akan dibawakan oleh Ibu Eni Dayati SPD dengan judul Efektivitas penggunaan Quizizz sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi di era digital pada siswa kelas 3 SD Negeri Darussuman Kota Surakarta. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Terima kasih Bu Chandra atas pembukaan dan sudah dibawakan seminar hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Rektor kami, Pak Erik Simiwanto, SPDKPD, kepada yang terhormat juga rekan-rekan kami yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenankanlah saya menyampaikan hasil belajar saya selama kurang lebih 20 hari pada kegiatan OOC Angkatan 1 tahun 2025 yang kami beri judul Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi P3K SD Negeri Darussuman Pemerintah Kota Surakarta. Sebelum masuk ke materi, ini adalah identitas diri saya. Nama lengkap saya Eni Dayati, NI P3K saya 1997 0403 2024 21 2013. Formasi saya di SD Negeri Darussuman ini adalah guru kelas, tempat tanggal lahir Surakarta 3 April 1997. Jenis kelamin perempuan, status alhamdulillah sudah menikah. Alamat Genian RT 0216 Desa Surakarta, Ibu Kerja SD Negeri Darussuman Kota Surakarta. Alamat kantor Jalan Sri Kuncoro 1 nomor 10 Darussuman Serangan Kota Surakarta. Kami melaksanakan kegiatan orientasi ini di OPD kami, Organisasi Pemerintah Daerah SD Negeri Darussuman Kota Surakarta. Kemudian waktu pelaksanaannya mulai dari pembukaan itu tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Kemudian kami paparkan latar belakang
diadakannya MOOC pada tahun ini. Jadi ASN, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan 3 fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian dasar pelaksanaannya ada keputusan Kepala LAN nomor 289/PDP/07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Kemudian ada tujuan dimaksud terselenggaranya MOOC ini adalah yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah unit kerja. Kemudian kami paparkan orientasi P3K ini menjadi elemen penting dalam kinerja pemerintah Kota Surakarta yang disiplin dan kompetitif melalui penerapan nilai-nilai ASN dalam menghadapi era persaingan global, serta harus menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas-tugas di mana semua ASN P3K harus terhubung kepada nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak adalah singkatan dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tentunya di sini kita sebagai pendidik harus memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita, melayani peserta didik kita dengan baik, dan harus memberikan pelayanan yang prima. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Apabila sudah diberikan suatu tugas dan sudah yakin dengan tugas tersebut, maka harus bertanggung jawab. Kemudian kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tentu saja seorang pendidik harus mempunyai jiwa belajar sepanjang hayat. Jadi harus terus belajar agar lebih meningkatkan kompetensi diri yang telah ada. Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Tentu saja kenyamanan bekerja tidak dapat terwujud apabila harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan ini tidak ada di lingkungan pekerjaan. Karena kita jam 7 sampai jam 4 ada di lingkungan pekerjaan. Apabila ini tidak ada, maka pekerjaan akan menjadi terganggu. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tentu saja kita sebagai pendidik tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi harus loyal, berdedikasi, mendidik dengan hati. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif, saling membangun kerjasama dan bersinergi dengan baik. Dalam belajar orientasi kali ini, kami juga belajar tentang struktur organisasi pemerintahan yang ada di Kota Surakarta. Berikut adalah struktur organisasinya, dan yang menjabat sebagai kepala wali kota sekarang sampai periode 2030 adalah Bapak Resmati Ahmad Ardianto, SHMKN, dan Ibu Astri Dayani, SSMBM. Kemudian ini adalah visi-misi Kota Surakarta. Visi Surakarta mewujudkan Surakarta kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya yang kami garis bawahi karena kita seorang pendidik, yaitu yang saya ambil adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Oke Bapak Ibu, karena kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, tentu saja kita sudah mengenal kepala dinas kita yang sedang menjabat, yaitu Ibu Diarineta, STMSI, dan ini adalah struktur bagan yang akan membantu kemudian untuk bekerja dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Surakarta,
antaranya ada bidang pendidikan sekolah dasar, bidang pendidikan sekolah PAUD, kemudian ada sekretariatan, dan juga bahkan di bawah ini yang akan saling mendukung, saling berkontribusi agar pendidikan di Kota Surakarta ini menjadi lebih maju. Nah, karena kita sudah diamanai di SD Negeri Darussuman juga, kita juga harus mengenal siapa yang ada di stakeholder SD Negeri Darussuman. Kepala Sekolah SD Negeri Darussuman yaitu Ibu Nani Suhartini, SPD. Kemudian ini adalah struktur organisasi SD Negeri Darussuman. Tentu saja ada 12 guru kelas karena kita 2 rombel, kemudian ada guru agama, kemudian ada karyawan dan karyawati yang saling membantu dan bekerja sama demi terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Nah, di sini kami paparkan juga tentang kewajiban guru. Satu, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, mengikuti dan menjadi anggota organisasi profesi sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2005 pasal 41 ayat 3 tentang guru dan dosen. Yang terakhir yaitu mengembangkan kompetensi sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2008 tentang manajemen pendidikan. Kemudian tugas utama bagi seorang guru itu saja sudah kita sering dengar ya, perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, Bapak Ibu, pada presentasi kali ini inti dari presentasi ini adalah rencana hasil kerja P3K saya yang saya peroleh dari hasil pengamatan. Dari sebelumnya hasil pengamatan ini adalah unit kerja kami di SD Negeri Darussuman. Karena jabatannya adalah guru kelas, maka saya mengobservasi kelas saya sendiri di kelas 3B. Kemudian ini adalah identifikasi isu, mengapa saya memilih judul terkait yang sudah saya ambil. Identifikasi isu yang pertama adalah kondisi kelas yang monoton dan membosankan saat pembelajaran. 2. Rendahnya hasil kerja siswa. 3. Kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Kemudian isu tersebut kami angkat menjadi kurangnya media pembelajaran yang inovatif bagi siswa di SD Negeri Darussuman. Kemudian gagasan ini kami angkat menjadi judul yaitu efektivitas penggunaan kuisis sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi di era digital pada siswa kelas 3B di SD Negeri Darussuman. Nah, kuisis sendiri adalah sebuah platform Bapak Ibu. Jadi kuisis ini tidak perlu menggunakan aplikasi. Jadi kuisis ini bisa diakses melalui internet. Apalagi seorang pendidik seperti kita itu sudah diberikan bekal ya berupa Gmail-nya tersendiri, bukan Gmail umum namun Gmail Belajar ID. Nah, itu salah satu keuntungan bagi kita apabila kita ini belajar tentang kuisis, karena beberapa fitur-fitur tambahan yang seharusnya berbayar di kuisis karena kita menggunakan Belajar ID itu sudah tidak berbayar. Nah, kuisis ini punya keuntungan bagi kita karena apa? Kuisis ini di sini saya tampilkan bisa membuat perpustakaan sendiri, kemudian hasilnya bisa dikumpulkan sendiri, membuat kelas online sendiri. Kemudian ada diferensiasi pembelajaran yang terdapat dalam kuisis ini dengan berbagai fitur, kuis, survei, dan diskusi akan membuat kelas tersebut akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, ini saat saya memaparkan atau menampilkan kuis-kuis dalam bentuk kuisis. Nah, sering kita jumpai, kita itu sudah melakukan kuis itu biasanya secara lisan ataupun ulangan secara tertulis ya. Tapi kalau ditampilkan seperti ini, anak-anak akan menjadi lebih tertarik ya, apalagi ada gambar-gambarnya. Nanti anak-anak akan menjawab. Kalau yang saya kemarin terapkan itu anak-anak akan menjawab secara acak. Siapa yang paling duluan
duluan akan saya pilih, kemudian akan menjawab. Apabila jawaban tersebut benar, maka kuisis akan menampilkan seperti gebiar-gebiar kembang api seperti itu, jadi lebih menyenangkan dan menarik. Apabila salah, nanti ada suaranya tetot atau teteh gitu. Jadi anak-anak akan jadi lebih tertarik dengan kuis-kuis dan lebih aktif belajarnya. Nah ini rencana kerja saya di tahun ke tahun sampai tahun kelima adalah satu, membuat media pembelajaran yang inovatif melalui gamifikasi menggunakan platform digital kuis di Presiden dan Kusuma. Yang kedua, menciptakan kelas interaktif dan menyenangkan menggunakan pembelajaran yang inovatif melalui gamifikasi menggunakan platform digital kuis. Tahun ketiga, membuat kelas secara online untuk guru dan siswa menggunakan fasilitas laboratorium komputer sekolah. Yang keempat, membuat perpustakaan untuk setiap hasil kuisis agar terorganisir sesuai pembelajaran yang berlangsung. Jadi misalnya saya punya kuisis matematika 5, jadi 1 nanti buat perpustakaan sendiri. Terus IPAS ada berapa nanti jadi lebih terorganisir. Jadi untuk mengembangkan hal tersebut butuh proses dan butuh proses dalam setiap tahunnya. Kemudian di tahun kelima ada melakukan asesmen awal dan asesmen formatif untuk siswa menggunakan platform digital kuisis. Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan terakhir saya yang saya tuliskan, saya bacakan. Sebagai ASN P3K di lingkungan OPD harus mampu memahami tupoksi dan fungsi ASN P3K serta menerapkan nilai dan etika di lingkungan OPD masing-masing. Di tengah berbagai perubahan yang besar terjadi saat ini, mendorong ASN maupun organisasi birokrasi dapat bergerak cepat, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dengan berlandaskan portfolio berakhlak, seluruh ASN dapat bertumbuh maju dan berkembang seirama dengan perubahan perkembangan tersebut. Kegiatan ini juga selaras dengan visi pemerintahan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, serta sejahtera. Sesuai dengan misi SD Negeri dan Kusuma juga, yaitu mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Terima kasih Bapak Ibu, itu adalah paparan yang kami pelajari selama kami mengikuti orientasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni sudah memaparkan materi sebenarnya. Hadirin yang kami hormati, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Bisa langsung dijawab nanti oleh narasumber. Monggo Bapak Ibu hadirin yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Monggo Pak Eri, langsung aja Pak Eri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, terima kasih Bu Eni telah memberikan pemaparan yang cukup bagus, singkat, padat, dan bisa kita mengerti tentang program dari platform kuisis. Jadi saya sudah mengetahui ada beberapa kelebihan-kelebihannya yang cukup banyak. Tapi begitu juga kan ada kelemahannya dan tidak mungkin
di sekolah, maka kami mengantisipasinya dengan pembelajaran tersebut dilakukan di laptop kita. Gitu Pak. Karena satu akun satu orang, jadi nggak bisa kalau 5 orang misalnya kelompok pakai akun satu itu di bisnis belum bisa. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin masih ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Baiklah, kalau tidak ada bisa kita akhiri seminar hari ini ya. Baiklah, kita tutup acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber bermanfaat bagi kita, terutama karena kita sebagai guru dapat menambah wawasan dan juga motivasi bagaimana kita nanti akan memberikan pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Dan sebelum ditutup, kami sebagai pemandu acara mohon maaf jika selama kami memandu acara ini ada kekurangannya. Dengan demikian, sekian dan terima kasih.